Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi qur'ani imama wa bi ka'bati qiblatana amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa la talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Dan sekali-kali janganlah kamu mencampur baurkan kebenaran dengan kebatilan, dan jangan pula kamu menyembunyikan kebenaran itu padahal kamu mengetahuinya. Bacalah dengan menyebut nama Allah Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah Allah Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajari manusia dengan kalam, mengajari manusia dari sesuatu yang tidak diketahuinya. Maha benar Allah yang maha agung firman-Nya, 1 surah Al-Baqarah surah kedua ayat ke-42, yang kedua surat Al-Alaq surah ke-96 ayat 1 sampai ayat ke-5. Pak Ketua beserta seluruh unsur pengurus yang dimuliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah, seluruh kaum muslimin yang ada di dalam masjid dan sejauh suara ini dapat didengar, dapat diterima, yang dimuliakan. Dua ayat Allah yang dibaca tadi setidak-tidaknya memberi tuntunan, bimbingan dan perintah kepada kita sekalian agar kita manusia sebagai hamba Allah benar-benar hidup dalam keadaan bersih. Janganlah sekali-kali mencampur baurkan kebenaran dengan kebatilan. Kebenaran adalah segala sesuatu tuntunan, bimbingan, ajaran yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumbernya Al-Qur'an dan Sunnah. Allah mengatakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun bentuk aturan-aturan yang dibawa oleh Rasul kepada kamu, kamu terima dan kamu amalkan. Dan apapun bentuk larangan-larangan yang dilarang oleh Rasul kepada kamu, hendaklah benar-benar kamu hentikan dan kamu jauhi. Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa tidak ada satu pun perintah Allah dan Rasul yang tidak untuk kebaikan manusia itu. Tidak ada satu pun larangan Allah dan Rasul itu yang tidak untuk menjauhkan manusia dari kerusakan itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, hidup berbersih-bersih, jangan campur baurkan kebenaran, aturan yang bersumber dari Allah dan Rasul, dari Al-Quran dan Sunnah, jangan dicampur baurkan dengan kebatilan. Mufassir mengatakan bahwa kebatilan itu adalah kesalahan-kesalahan, kejahatan-kejahatan
kemungkaran-kemungkaran, keburukan-keburukan. Itu benar-benar harus dikubur dalam-dalam, harus benar-benar dibuang jauh-jauh, dan harus benar-benar dikikis habis-habis. Sebab kalau kita tidak hati-hati dan tidak teliti dan tidak waspada, bisa-bisa posisi-posisi awal hadir dalam posisi membina, tetapi kadang-kadang di tengah-tengah perjalanan bukan lagi membina, tapi berubah menjadi membinasakan. Awal-awal tampil sebagai pengurus, tetapi di tengah-tengah berubah menjadi penguras. Kadang-kadang penuh di awalnya itu dengan hajatan-hajatan, tetapi di tengah berubah menjadi hujatan-hujatan. Allah ingatkan kita sekalian, jangan campur baurkan kebenaran dengan kebatilan, dan jangan pula sekali-kali disembunyikan kebenaran itu padahal kamu mengetahuinya. Yang kedua, ayat yang dibaca surah Al-Alaq surat 96 ayat 1 sampai 5. 5 ayat pertama yang diturunkan Allah pertama di Gua Hira itu sebagai ayat penentu dari ubuah, yakni nubuwah Rasulullah SAW, kenabian dan kerasulan. Dengan Iqra itu bacalah. Tuntunan pertama adalah membaca. Membaca bukan sembarangan membaca, tapi sandaran membaca adalah Bismi Rabbika, dengan kebenaran yang bersumber dari Allah Tuhanmu, yakni kebenaran ilahiyah dan kebenaran uluhiyah. Jadi manusia-manusia disuruh pertama adalah membaca, bukan disuruh pertama-tama untuk bekerja. Sebab kalau membaca berarti diadakan dahulu isi pengetahuan, dicari informasi-informasi terlebih dahulu. Tetapi kalau hanya bekerja tanpa membaca, sebuah kecemasan adalah ujung pekerjaan adalah kebinasaan. Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa orang hidup kalau hanya bermodalkan otak yang cerdas, pemikiran yang hebat, tetapi tidak dibimbing oleh kebenaran, maka ujung kehidupannya adalah sesat dan dia tidak akan pernah mendapatkan hidup yang selamat. Lalu Allah menyuruh kita membaca. Di situ tentu sekalian menulis, di situ sekalian melakukan penelitian dalam rangka mencerdaskan kehidupan manusia. Sehingga pada awalnya manusia yang tidak tahu apa-apa menjadi orang yang punya ilmu pengetahuan yang banyak, keterampilan yang tinggi, namun tetap tidak boleh lepas dari kebenaran ilahiyah rububiyah, dan sekali-kali tidak boleh sombong dengan ilmu pengetahuan. Bahkan Allah mengatakan, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Aku tidak beri kamu sekalian ilmu pengetahuan kecuali dalam batasan yang amat minimalis. Maka untuk itu kata ahli tafsir, bacalah apa yang dibaca. Satu yang dibaca adalah ayat-ayat kitabi Al-Quran yang 30 juz 114 surat itu, 6.236 ayat itu bacalah. Kata Imam Az-Zarkashi, setidak-tidaknya dalam Al-Quran itu ada 85 cabang besar induk pengetahuan, yang kalau didalami manusia hanya satu cabang induk pengetahuan saja, seumur manusia itu umur telah habis, satu cabang ilmu pengetahuan belum akan pernah tamat, kata Imam Az-Zarkashi. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran sumber pengetahuan, lautan ilmu yang tidak akan pernah kering ditimba seberapa banyak orang dan ditimba seberapa panjang waktu. Maka untuk itu Rasul mengatakan kepada kita, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Berilmulah kamu sekalian mulai dari buayan kamu sampai ke lahatmu kelak itu. Tidak ada masa ngaso dari dunia ilmu pengetahuan.
Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan. Lalu yang kedua yang dibaca adalah ayat-ayat kauni, yakni ciptaan-ciptaan Allah yang sering orang mengatakan alam takambang itu harus dibaca. Peristiwa-peristiwa harian pun harus dibaca harus dengan kecerdasan. Dalam pembinaan hukum Islam, bahwa membaca itu ada yang dikenal dengan membaca mantuk. Mantuk artinya membaca tekstual, dan ada yang disebut dengan membaca dalam artian mafhum. Mafhum itu dia tidak tertulis, tetapi kecerdasan membaca sampai ke situ. Mafhum itu pun ada yang disebut dengan mafhum muwafaqah dan mafhum mukhallafah. Kawan-kawan yang bergerak dalam dunia ilmu pengetahuan, khususnya Fakultas Syariah, punya latar belakang yang amat banyak tentang ilmu-ilmu yang seperti ini. Tapi setidak-tidaknya Al-Quran membawa kita kepada kecerdasan yang tinggi. Membaca bukan hanya yang tertulis tersurat, juga membaca yang tersirat, bahkan sampai ketika membaca yang tersuruh sekalipun, dengan kearifan-kearifan, dengan kecerdasan-kecerdasan yang tinggi. Tahun ini adalah tahun 2025. Telahkah bapak-bapak membaca almanak yang hari ini telah disebut orang dengan kalender itu? Dulu namanya almanak, hari-harinya ditulis dulu Ahad, Isnin, Salasa, Arba'ah, Khamis, Jumaah, Sabtu. Tapi ada sebuah kebijakan besar semacam grand design yang namanya almanak diganti orang sebutannya dengan kalender. Hari yang disebut dengan Ahad dulu diganti oleh orang dengan sebutan minggu. 7 hari dulu disebut dengan 1 pekan. Sekarang seolah-olah hafal oleh kita 7 hari itu adalah 1 minggu. Apakah ini hanya sebuah kebetulan? Bukan. Ini adalah sebuah perjalanan perjuangan dari orang-orang tertentu. Kata Ishaq bin Sofos, kalau kamu mau menjauhkan bangsa dari agamanya, jauhkan bangsa itu dari bahasa agamanya. Sebaliknya tentu kalau kamu mau mendekatkan bangsa dengan agamanya, dekatkan bangsa itu dengan bahasa agamanya. Maka wajar kiranya kita sama-sama mempopulerkan ahad yang kita sebut, salat yang kita baca, karena ini berkenaan dengan bahasa Al-Quran dan ini ada kaitannya dengan akidah dan ibadah. Yang kedua, mulai tahun 2025 ini, hari besar 18 April itu, kalau dulu disebut dengan wafat Isa Al-Masih, sekarang sudah diganti oleh orang wafat Yesus Kristus. 29 Mei dulu disebut dengan kenaikan Isa Al-Masih, sekarang sudah diganti orang dengan kenaikan Yesus Kristus. Kita tidak bicara persoalan salah atau tidak, kita tidak berbicara benar atau tidak, kita hanya berbicara tentang fakta semata-mata, sebuah perubahan bahwa hari ini orang sudah tidak lagi memakai pada kalender wafat Isa, kenaikan Isa, tapi sudah ditulis wafat Yesus Kristus, wafat dan naik Yesus Kristus. Bapak-bapak kaum muslimin, jamaah Jumat, jamaah yang saya muliakan, kita adalah orang-orang yang tidak bisa memaksa orang lain, tetapi kita bisa memaksa diri kita sendiri-sendiri. Kita tidak bisa mengubah orang lain, tetapi kita harus bisa mengubah diri kita masing-masing. Semua orang bisa jadi pemimpin, tetapi tidak semua orang bisa menjadi pemimpin besar. Namun setiap orang bisa menjadi pemimpin yang baik, setidak-tidaknya untuk dirinya masing-masing. Ma min amin illa ba'dahu syarrun mimma qablahu, kata Rasul 14,5 abad yang silam. Masa berganti, tahun bertukar,
masa yang akan datang tantangan beban jauh lebih berat, lebih banyak dibanding dengan masa-masa yang telah berlalu. Untuk itu kaum muslimin haruslah hidup benar-benar dengan sebuah ketelitian yang amat sangat, lain tidak adalah dalam rangka meningkatkan iman dan Islam kita sekalian. Terakhir, pada tahun 2011 sebuah penelitian dilakukan oleh Badan Intelijensia Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan mengambil sampel 33.000 siswa yang terdiri dari sekolah dasar, terdiri dari sekolah menengah, SMP, dan terdiri dari SMA. 3.000 siswa SD, SMP, SMA diteliti. Apa yang diteliti? Tentang perkembangan otak dari anak-anak para siswa-siswa itu. Setelah data dikumpul, lalu diolah, apa kesimpulannya? 80% otak anak siswa-siswa yang diteliti itu ternyata dalam keadaan berpikir negatif. Kenapa otak anak berpikir negatif? Karena pertumbuhan otaknya terganggu. Kenapa pertumbuhan otaknya terganggu? Itu lain tidak adalah karena sensor motoriknya berada pada posisi yang tidak baik. Brain assessment-nya tidak berlangsung secara normal, neurobehavior terpengaruh karena pertumbuhan otak mengecil, otak menyusut, disebut juga dengan gagal pertumbuhan otak. Apa sebab gagal pertumbuhan otak para anak-anak itu? Ada 3 sebab. Racun yang bersumber dari orang tuanya di rumah tangga. Racun pertama adalah anak dimarahi tidak batas-batas yang wajar. Mungkin anak tadi memang bersalah, tapi kemarahan orang tua berlebihan terhadap anak sehingga batinnya tertekan, jiwanya menjadi kerdil, sampai-sampai otaknya pun menjadi menyusut karena pertumbuhan otak terganggu, mentalnya menjadi blok. Lalu tak kala dia bersalah, okelah dia bersalah, cuci piring disuruh oleh ibunya ternyata pecah. Tetapi kemarahan berlipat ganda. Kadang-kadang 5 bulan, 6 bulan sesudah itu mak mengatakan, tolong cuci piringnya nak, hati-hati jangan pecah lagi. Sudah 6 bulan berlalu, piring dulu pecah, lalu sekarang disuruh nyuci piring, diangkat lagi ke permukaan, hati-hati cuci piring jangan sampai pecah. Muncul lagi kepiluan, kesedihan, perasaannya tertekan, jiwa dan batinnya tertahan, akhirnya otak mengecil. Racun yang kedua dalam rumah tangga, kata hasil penelitian adalah orang tua sering memberi janji kepada anak-anak, tetapi janji tidak ditepati. Apalagi anak gembira dengan janji, melambung perasaannya, dia bicara kepada temannya, saya nanti mau dibelikan sepeda oleh mak dan bapak saya. Ternyata mendekati hari H sepeda dibeli, tidak ada tanda-tanda. Anak takut bertanya, kalau dia bertanya kemarahan yang didapatnya. Lalu posisi-posisi yang seperti ini, sekali-kali kalau ada janji kepada anak-anak belum bisa menepati janji, sekian hari sebelum janji jatuh tempo, katakan kepada anak, ibu, bapak belum bisa lagi nak, masih menjanjikan, agar perasaan anak tidak tertekan. Yang ketiga, racun rumah tangga adalah kondisi hidup yang tidak kondusif, iklim keluarga yang tidak mendukung, sehingga batin anak terus menjerit, jiwanya kerdil, batinnya luka dan berdarah, akhirnya berpengaruh terhadap pengembangan otak, sampai-sampai sensomotorik, meraba, melihat, merasa terpengaruh, sampai ada yang harus ditangani dengan konsultasi yang amat dahsyat. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, jangan campur baurkan kebenaran dengan kebatilan,
Jangan campur baurkan kegembiraan dengan kesedihan, dan hendaklah kita menjadi orang-orang yang cerdas membaca yang Al-Quran dibaca, membaca yang tertulis, alam takambang dibaca juga, termasuk posisi-posisi dalam kehidupan yang kadang-kadang roda berputar sekencang-kencangnya, cemas kita kalau as beralih dari tempat duduknya. Jalan diganti oleh orang yang lewat, cupak sudah ditukar pula oleh orang yang berdagang berjualan. Mudah-mudahan umat Islam tetap menjadi orang yang cerdas membaca, baik membaca Al-Quran termasuk membaca posisi-posisi hidup sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.